Sidang lanjutan terdakwa Mario Dandi dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora ditunda akibat saksi meringankan dari Mario berhalangan hadir. Sidang dilanjutkan kembali Selasa pekan depan. Sementara itu, kuasa hukum Mario Dandi membacakan surat yang ditulis ayah Mario, Rafael Aluntri Sambodo, dari rutan KPK. Isinya, Rafael tidak bersedia menanggung biaya restitusi yang harus dibayar Mario Dandi. Menurut Rafael, anaknya telah dewasa, sehingga Mario lah yang harus membayar restitusi. Selain itu, seluruh rekening Rafael telah diblokir KPK. Kami menyampaikan bahwa dengan hati kami tidak bersedia untuk menanggung restitusi tersebut dengan pemahaman bahwa bagi orang yang telah dewasa maka kewajiban membayar restitusi ada pada pelaku tindak pidana. Bahwa benar sidang kami pada awal kejadian perkara ini berkehendak membantu tanggungan biaya pengobatan korban, sehingga kami memperhatikan diri untuk menawarkan bantuan biaya pengobatan korban. Namun untuk saat ini kami mohon untuk dipahami kondisi keuangan teraktual keluarga kami yang itu sudah tidak ada kesanggupan serta tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan dari segi finansial. Aset-aset kami keluarga dan rekening sudah diblokir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penetapan saya dari tersangka atas dugaan tindak pidana gratifikasi. Demikian surat ini kami sampaikan dengan harapan dan doa tak berhenti agar korban Ananda David semakin pulih dan sehat seperti sedia kala. Sebelumnya, keluarga korban David Ozora mengajukan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK menyebut terdakwa Mario Dandi harus membayar restitusi kepada David sebesar 120 miliar rupiah. Mario Dandi dan Shane Lucas didakwa melakukan penganiayaan berat secara terencana terhadap David Ozora. Mario dan Shane terancam hukuman 12 tahun penjara. Kasus ini juga melibatkan anak perempuan AG yang merupakan kekasih Mario. AG telah lebih dulu dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara lantaran terbukti turut dalam penganiayaan David Ozora. AG telah lebih dulu dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara lantaran terbukti turut serta dalam penganiayaan David Ozora. Adapun kasus penganiayaan ini dipicu karena Mario marah, kekasihnya AG diduga mendapat perlakuan tidak baik dari David Ozora. Shane dan AG ikut menyaksikan penganiayaan. Bahkan Shane merekam aksi keji Mario atas perintah Mario. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Ajus Pagi pemirsa bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Arlista Hadi. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, pemerintah Kabupaten Indramayu kembali menutup lokasi usaha milik Panji Gumilang di Desa Eretan Kulon, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Selain ditutup, tempat usaha ini juga akan diberi sanksi administratif. Pemerintah Kabupaten Indramayu menyegel lokasi penggergajian kayu di galangan kapal milik Panji Gumilang di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Menurut Bupati Indramayu Nina Agustina, lokasi penggergajian tersebut ternyata memiliki izin usaha mikro. Setelah pihak Pemkab Indramayu mengecek sebelah galangan kapal ada penggergajian kayu belum memiliki izin dari Pemkab Indramayu. Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan saat ini lokasi penggergajian kayu itu telah ditutup karena tidak sesuai dengan perizinan yang diajukan kepada Pemkab Indramayu. Saat ini lokasi itu sudah kita tutup dulu karena perizinannya mikro 50 juta karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Untuk saat ini sih baru 2 itu ya. Yang tidak berizin itu ya? Yang tidak berizin. Yang lain-lainnya? Yang belum lengkap perizinannya seperti itu. Untuk pengawasan sendiri gimana, Bu? Untuk pengawasan sih untuk di kecamatan kita semuanya melibatkan ya. Tapi kemarin sempat kita ya ibarat kata kecolongan lah seperti itu. Kita tutup depannya ternyata ada yang melalui samping. Selain itu terkait sanksi, Pemkab Indramayu akan memberikan sanksi administratif kepada pemilik lokasi usaha milik Panji Gumilang tersebut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Anak Panji Gumilang hari ini mangkir dari pemeriksaan dugaan kasus TPPU. Rencananya selain anak Panji Gumilang, Barreskrim juga memeriksa 6 orang saksi lainnya. Barreskrim Polri rencananya akan memeriksa 8 orang saksi dari Ponpes Al Zaitun.
Dari 8 orang saksi, 2 diantaranya adalah anak Panji Gumilang berinisial IP, selaku Ketua Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia, dan AP, Sekretaris Yayasan. Namun ke-8 saksi mangkir dan dijadwalkan ulang pada Jumat 28 Juli mendatang. Mereka akan diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim menemukan adanya unsur pidana lain dalam perkara Panji Gumilang. Selain dugaan TPPU yang dilakukan oleh Panji Gumilang, penyidik juga mendalami tindak pidana penistaan agama. Meski perkara penistaan agama Panji Gumilang telah naik ke tahap penyidikan, namun hingga kini Panji Gumilang belum ditetapkan menjadi tersangka. Polemik kasus Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang terus bergulir dan sejumlah pemeriksaan para saksi dilakukan pemirsa. Namun hingga kini Panji Gumilang belum ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Desakan penindakan terhadap Al Zaitun terus mengalir. Polri terus mendalami kasus dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Bareskrim Polri telah memutuskan untuk menaikkan status perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang ke tahap penyidikan. Keputusan ini diambil usai penyidik Bareskrim memeriksa Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyidik telah memeriksa sebanyak 30 saksi untuk mendalami dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang. Selain dugaan penistaan agama, Panji Gumilang juga diduga terlibat tindak pidana pencucian uang. Namun hingga kini Panji Gumilang belum ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sebelumnya, Bareskrim Polri juga memanggil ahli agama dari Nahdlatul Agama hingga Muhammadiyah pada Kamis 13 Juli lalu. Selain itu, Pendeta Robin Simanulang dan mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim diperiksa sebagai saksi di Bareskrim terkait dugaan penistaan agama yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Pendeta Robin Simanulang dimintai keterangan mengenai keikutsertaannya dalam ibadah sholat Id di pesantren tersebut. Eksistensi Pondok Pesantren Al Zaitun masih menjadi sorotan. MUI Jawa Barat pun mendesak pemerintah bertindak konkret atas pelanggaran yang dilakukan Ponpes Al Zaitun. Berbagai kontroversi di Pondok Pesantren Al Zaitun menjadi sorotan publik, mulai dari saf sholat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, hingga pernyataan pimpinannya mengenai kitab suci Al-Quran yang menurutnya merupakan kalam Nabi Muhammad SAW. Aksi demo pun dilakukan berbagai elemen masyarakat di Ponpes Al Zaitun hingga pemerintah pusat turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang mengagendakan pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Kapan saudara Johanni dari DUI? Johnny G. Plate kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang mengagendakan pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. 4 pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika bersaksi. Keempat saksi yang hadir diantaranya Kepala Divisi Last Mile dan Backhaul Bakti Kominfo Mufiamat Feryandi Mirza, Kabiro Perencanaan Kominfo Arifin Saleh Lubis, Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Telekomunikasi Khusus Indra Apriyadi, dan Auditor Utama Irjen Kominfo Dodi Setiadi. Dalam keterangannya, salah satu saksi menyebut usulan anggaran proyek senilai 10,8 triliun rupiah tidak melibatkan tenaga ahli. Selain itu, dari 4.200 tower BTS 4G yang harus dibangun, baru 1.795 tower yang sudah dibangun. Proyek ini juga seharusnya rampung Desember 2021 lalu, namun nyatanya hingga kini belum juga rampung. Tuan anggaran seperti itu, apakah itu melibatkan tenaga ahli? Iya, pada saat pengusulan awal yang sepanjang saya tahu belum melibatkan konsultan atau tenaga ahli. Segitu besarnya anggaran, kenapa tidak melibatkan ahli? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Saudara tidak tahu? Tidak tahu. Ini anggaran tak sedikit, Pak. Bukan 10 miliar, bukan 10 juta, 10 miliar, 10 triliun. 1 triliun itu berapa juta, Pak?
Ya, 1.000 juta. Ini masa tidak, setahu saudara nggak melibatkan tenaga ahli? Iya, setahu saya yang mulia. Lalu siapa yang menentukan sampai 2,6 miliar itu satu tower dengan perangkat-perangkatnya? Kalau tadi 2,6 miliar itu setelah berdasarkan kontrak hasil lelang ya. Jadi harga hasil lelang. Iya. Sebelumnya, Hakim Fahzal Henry menolak eksepsi atau nota keberatan 3 terdakwa karena dinilai dakwaan sudah cermat dan teliti serta perlu dilanjutkan untuk uji materi. Pemirsa, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyatakan siap maju menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Pernyataan Bahlil itu membuat banyak kader partai berlambang pohon beringin meradang. Dinamika politik di internal Partai Golkar sedang menghangat. Hal ini tak lepas dari adanya desakan musyawarah nasional luar biasa dari sejumlah tokoh senior partai untuk mengganti posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Isu itu semakin menguat setelah pernyataan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BPKM, Bahlil Lahadalia yang menyebut kekecewaan kader terkait turun drastisnya elektabilitas Golkar dibandingkan pemilu sebelumnya. Bahlil Lahadalia yang juga kader Partai Golkar pun sempat memberi isyarat yang mengatakan sebagai kader Golkar ketika melihat partainya membutuhkan uluran tangan menjadi calon Ketua Umum Golkar, kader yang merasa bertanggung jawab pasti terpanggil. Tapi lewat mekanisme yang jelas sesuai organisasi. Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid menyebut Bahlil bisa ikut pencalonan Ketua Umum Golkar pada Munaslup Partai Desember 2024 mendatang. Sementara itu, senada dengan Bahlil, Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Papua, Max Richard Krey, menilai masalah elektabilitas Golkar perlu ditangani serius. Pernyataan adinda saya Bahlil itu normatif saja, tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Sudah mengatakan bersedia menjadi Ketua Umum Partai Golkar, itu biasa saja, itu pernyataan yang normatif dan apalagi mengatakan bahwa dia bersedia maju menjadi Ketua Umum tapi dengan melalui mekanisme organisasi. Nah, mekanisme organisasi itu ada siklus 5 tahunan daripada prosesi kepemimpinan Partai Golkar. Nah, silakan nanti Pak Bahlil maju ketika Munas Golkar. Munas Golkar itu bulan Desember tahun 2024, bukan sekarang. Itu yang sesuai dengan mekanisme organisasi. Terkecuali ada pelanggaran organisasi yang serius dilakukan oleh Ketua Umum atau oleh DPP, itu ada 2 syarat. Yang pertama adalah DPP sendiri yang meminta dilakukan Munaslup. Yang kedua adalah 2/3 daripada 1. Sebagai kader, sebenarnya jujur-jujur saja, kader seluruh daerah, baik dari Sumatera sampai dengan Papua, hari ini baik DPD 1-nya, DPD 2-nya, mereka hanya takut ngomong aja bahwa kita Partai Golkar ini sampai dengan hari ini elektabilitas kita ya seperti yang disampaikan. Kemudian ya karena kalau ketika mereka ngomong bahwa yang terjadi ya ini kan kita bicara tentang persiapan untuk pemilu 2024. Jangan sampai tiba-tiba mereka bicara tentang elektabilitas lalu kondisi Partai Golkar lalu mereka dicoret dari daftar calon legislatif. Ini yang membuat Sebelumnya, Bahlil Lahadalia melontarkan pernyataan soal elektabilitas Golkar yang disebut memasuki fase kuning atau kondisi genting. Bahlil pun menyinggung survei kepercayaan terhadap Golkar yang menurun jelang pemilu 2024. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, sudah diajari orang tuanya untuk hidup mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, pemirsa, sejak kecil jiwa kepemimpinan Ganjar sudah nampak di mata saudara-saudaranya. Ganjar Pranowo merupakan anak 5 dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Pamuji dan ibunya bernama Sri Suparni.
Saat akan lulus SMA tahun 1980, ayah Ganjar pensiun dari kedinasan di Polri. Untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, ibunya membuka warung kelontong, sedangkan Ganjar pernah berjualan bensin di pinggir jalan masuk gang rumah. Sejak kecil, kedua orang tuanya sudah menanamkan kedisiplinan termasuk kepada Ganjar. Bahkan untuk urusan pribadi seperti mencuci baju, harus anak-anak diajarkan untuk melakukan sendiri. Kalau malam minggu kita akan lihat TV bersama, karena pada saat itu kan belum ada tempat hiburan seperti sekarang. Nonton TV bersama, ya, bersendau-gurau, kemudian bekerja bersama, mencuci baju bersama di sumur sana yang sekarang dibuat garasi. Sementara itu, menurut Prikun tadi, kakak tertua yang tinggal di kawasan Sorosutan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Ganjar Pranowo dinilai rendah hati, berjiwa sosial tinggi, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang sudah terlihat sejak kecil. Tak hanya itu, sosok bakal calon presiden satu ini juga dikenal gemar bertukar pikiran bersama saudara-saudaranya. Jiwa sosialnya tinggi. Kemudian karena dia adik saya, jadi saya tahu persis kayak apa. Intinya diem orangnya, pendiam. Kalau di rumah sama kakaknya, apalagi SMA, udah kelihatan banget. Pulang bareng sampai rumah, ya nontok sama kakaknya, sama saya, sama yang kakaknya adiknya, semua debat. Dalam arti debat itu debat yang itu jiwanya Ganjar ketok. Sebagai keluarga, Prasetyowati dan Prikun tadi sangat mendukung langkah Ganjar menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Selain itu, keluarga juga berharap Ganjar dapat bermanfaat dan membawa lebih banyak kebaikan bagi masyarakat, serta membawa Indonesia menjadi lebih baik dan lebih maju. Dari tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon legislatif Partai Perindo di berbagai wilayah terus merapatkan barisan menuju pemilu 2024. Melalui konsolidasi dan berbagai programnya, para bacalek semakin masif menyusun strategi dalam meraih hati masyarakat. DPD Partai Perindo Jakarta Barat menggelar rapat konsolidasi untuk memantapkan dan penguatan jelang pemilu 2024. Konsolidasi ini diikuti 24 bacalek Partai Perindo untuk DPRD DKI Jakarta Dapil 9 dan 10 Jakarta Barat. Partai Perindo menargetkan meraih 4 kursi DPRD dan 1 kursi DPR RI dari wilayah DKI Jakarta. Nah, ini dalam rangka penguatan kita bahwa partai ini sudah siap untuk bertarung di 2024 nanti. Dan tentunya juga saling mengenalkan antara pengurus partai dengan caleg-caleg yang sudah kita daftarkan di KPU. Sementara itu, sayap Partai Pemuda Partai Perindo menggelar bazar sembako murah di RT 8 RW 1 Matraman, Jakarta Timur. Sebanyak 200 paket sembako dijual seharga Rp15.000 untuk warga yang membutuhkan. Senang, bersyukur banget dapat sembako murah. Ibu beli berapa paket nih, Bu? 3. Isinya apa aja? Isinya beras 2,5, gula pasir, minyak goreng, sama teh. Merasa terbantu nggak sih? Terbantu banget atas ada sembako murah ini. Ini kita dari relawan sahabat Sandiaga Uno dan juga Pemuda Perindo mengadakan bazar sembako murah. Tujuannya adalah bagaimana kita ingin meringankan beban masyarakat yang kini terkendala terkait harga-harga sembako yang kian meningkat dan beban biaya hidup yang juga semakin meningkat. Partai Perindo yang mendukung baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo akan selalu menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep mengunjungi Kota Depok Selasa siang. Kehadiran Kaisang untuk membuka salah satu gerai makanan miliknya. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep yang sempat digadang-gadang maju dalam pemilihan wali kota Depok Selasa siang hadir di Kota Depok.
Kehadiran Kaisang bersama istrinya Erina Gudono di gerai Sang Pisang miliknya di kawasan Sawangan dihadiri ratusan relawan serta warga sekitar. Relawan Sang Menang sebelumnya sudah mendeklarasikan diri mendukung Kaisang untuk maju dalam Pilwakot. Namun saat naik ke panggung untuk meresmikan pembukaan gerai, Kaisang langsung mengingatkan warga dan relawan bahwa kedatangannya bukan untuk kampanye, melainkan murni meresmikan gerai. Perlu saya ingatkan sekali lagi, ini itu bukan kampanye. Saya di sini ingin membuka Sang Pisang di Depok yang kedua, karena dulu sudah pernah di Margonda cuma tutup, makanya saya buka lagi di Sawangan kali ini. Oh, udah hujan kan? Saat disinggung kembali oleh awak media terkait langkahnya untuk terjun ke politik, Kaisang enggan menjawab dan langsung pergi usai meresmikan gerai Sang Pisang. Ketua DPP Partai Perindo bidang Hankam dan Cyber Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati merespon fenomena banyaknya warga negara Indonesia yang melakukan naturalisasi menjadi warga negara Singapura. Berdasarkan dari data Dirjen Imigrasi, sebanyak 1.000 WNI berstatus mahasiswa pindah menjadi warga negara Singapura setiap tahunnya. Rata-rata mereka yang pindah ke warga negaraan berusia antara 25 hingga 35 tahun. Dirjen Imigrasi menyampaikan bahwa ada kepindahan sekitar kurang lebih 100 warga negara Indonesia menjadi warga negara Singapura. Hal itu menurut saya bukan hanya karena gaji yang lebih tinggi, keteraturan yang di Singapura itu lebih menjanjikan, dan keamanan serta mudahnya mencari pekerjaan di sana menyebabkan warga negara Indonesia itu pindah menjadi warga negara Singapura, tetapi juga menurut pandangan saya adanya di kalangan milenial maupun sampai generasi Z itu yang pindah menjadi warga negara Singapura, kurangnya nasionalisme dan pendidikan bela negara yang ada di dalam keluarganya ataupun lingkungannya. Hal itu mungkin saya rasa harus dibenahi bagaimana anak-anak kita ke depan memiliki nasionalisme yang kuat, rasa cinta tanah air juga yang kuat, sehingga tidak ada lagi perasaan hanya karena ingin mendapatkan pekerjaan lebih mudah, gaji lebih tinggi, dengan mudahnya pindah warga negara. Pemirsa, air merupakan sumber kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup. Terpenuhnya kebutuhan air bersih di masyarakat menjadi salah satu faktor kasus stunting akan semakin cepat tertangani. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman meresmikan penggunaan fasilitas air bersih dan percepatan penanganan stunting di Desa Lebak Gedong, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten hari Selasa. Kegiatan ini berkolaborasi antara TNI Angkatan Darat dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional guna mendukung program nasional percepatan penurunan stunting di beberapa wilayah Indonesia. Program Manunggal Air diwujudkan dengan pembuatan sumur bor di 615 titik, pompa hidram di 646 titik, dan sumur gravitasi di 84 titik yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Peresmian dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, namun peresmian pusatnya dilakukan di Desa Lebak Gedong, Banten. Kegiatan ini digelar secara virtual melalui video conference ke seluruh jajaran TNI Angkatan Darat di seluruh Indonesia. Oleh karenanya saya menyampaikan dalam 7 perintah Rehan Kasat, yang pertama, TNI Angkatan Darat harus hadir di tengah-tengah rakyat dan harus menjadi solusi. Dan yang kedua, TNI Angkatan Darat harus berdampak dimanapun bertugas dan berada. Beberapa tempat yang selama ini tidak terjangkau air, sekarang sudah terjangkau air, tetapi intinya adalah perintah Bapak Presiden bahwa kesejahteraan rakyat ini menjadi hal yang utama dan menjadi prioritas. Sehingga disitulah nanti akan muncul ketahanan negara dalam rangka cinta bangsa dan cinta tanah air. Selain peresmian penggunaan fasilitas air bersih, kegiatan dirangkaikan dengan pemberian nutrisi stunting bagi 350 anak stunting, bantuan sosial berupa 1.500 paket bingkisan untuk warga kurang mampu dan 500 paket pasar gratis.
Badan Pengelola Keuangan Ibadah Haji (BPKH) dapat opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun 2022. WTP merupakan yang kelima sejak 2018. BPKH menyebut dana haji yang dikelola hingga Desember 2022 mengalami peningkatan 4,88% atau sebesar 166,54 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 158,79 triliun. BPKH juga membukukan nilai manfaat sebesar 10,18 triliun rupiah di tahun 2022 yang nantinya akan digunakan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi akun virtual jemaah tunggu. WTP Pengelola Keuangan Ibadah Haji merupakan yang kelima sejak tahun 2018. Insya Allah ini bisa menjadi landasan bagi para calon jemaah haji bahwa keuangan haji dikelola secara baik, transparan, dan akuntabel sehingga para calon jemaah haji tidak perlu khawatir tentang dananya. Insya Allah berkah dan bermanfaat bagi semua calon jemaah haji kita. Terkait rencana kenaikan setoran awal haji menjadi 35 juta hingga 40 juta rupiah, Kepala Badan Pelaksana BPKH menyebut masih dibahas pemerintah dan DPR. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Rama Romadona, iNews melaporkan. Gelombang panas memicu kebakaran hutan di sejumlah negara di Eropa. Informasi baca negara akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.